Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan cerita tentang mekanisme keadilan Allah dalam membagi rezeki. Kalau kita ibaratkan mungkin tidak jauh-jauh beda dengan traffic light. Rezeki kita itu ada saatnya hijau berarti lagi lancar, ada saatnya kuning berarti lagi rodok lancar ya agak seret, agak lancar agak seret, dan ada saat merah ya ini benar-benar rezeki kita itu berhenti atau mandek. Nah, pada saat rezeki kita hijau ya alhamdulillah, dan saat rezeki kita merah misalkan berhenti, ya jangan terlalu sedih, jangan terlalu jengkel, sebab boleh jadi kita dimirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebab karena teman kita biar jadi hijau, saudara kita biar jadi hijau, jadi gantian gitulah. Kalau semua pengen hujan, yo yang kasihan bakul es. Kalau semua pengen panas terus, yang kasihan ya orang-orang yang pada tanam-tanam itu. Alhasil Allah ada saat-saat memberikan rezeki untuk si A, sementara si B dibuat berhenti dulu, si B dilancarkan, si A dibuat berhenti dulu, demikian seterusnya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya pasti ada hikmahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara atau kendaraan apakah yang ketika walau lampunya lampu merah tetap boleh jalan? Kira-kira kendaraan apa? Ya betul, kendaraan ambulan, pemadam kebakaran dan sebagainya. Pokoknya kendaraan-kendaraan yang tidak hanya membawai kepentingan sendiri, melainkan kendaraan-kendaraan yang membawai kepentingan sebanyak mungkin orang-orang lain, terutama yang membutuhkan. Alhasil dia bisa berjalan, yang lain memaklumi. Maksudnya apa? Demikian pula rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat memang kita lagi merah, kok kepingin kita lancar, ya jangan hanya untuk diri kita sendiri. Rezeki kita itu diberikan atau digunakan atau menaungi sebanyak mungkin orang, maka niscaya walaupun jatah kita sedang merah, niscaya bisa boleh lancar, boleh juga bahkan bisa lancar dan lancarnya lancar banget. Nah, sebagai pemantap dari konsep ini, saya akan kisahkan di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang anak muda yang sedang berjalan, kemudian di atasnya ada awan, dan awan itu berbicara kepada anak muda tersebut, "Hai anak muda, aku adalah awan yang akan menjadi hujan atau menghujani kebun Fulan bin Fulan." Kemudian anak muda tersebut langsung mengikuti awan yang tadi itu. Sampailah awan tersebut menjadi hujan di sebuah kebun yang ditentukan. Maka anak muda tersebut melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang ada di kebun tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah engkau yang bernama Fulan bin Fulan? Betul. Lo kok tahu dari mana? Aku tahu dihabari oleh awan tersebut. Bukankah ini musim-musim kemarau? Tapi aneh, kebun engkau ini Pak Fulan bin Fulan diberi hujan spesial. Ada apa kok demikian? Nah, ini sama konsepnya. Yang lain semuanya, bahkan jatah-jatah para petani itu rezekinya merah, tapi ada loh yang walaupun merah tetap boleh jalan, diberi hujan secara spesial oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usut punya usut, anak muda tadi tanya, dan Fulan tersebut, si bapak tersebut yang punya kebun spesial dihujani sendiri, yang lain tidak, ternyata adalah seorang yang membagi rezekinya menjadi tiga. Sepertiga diberikan kepada kebun, dikembalikan kepada kebun untuk memberikan ini itu dan sebagainya, yang sepertiga untuk nafkah keluarga, dan yang sepertiga adalah diberikan kepada sesama kaum muslimin untuk jalan Allah, untuk perkara-perkara yang ada di jalan Allah. Jadi kalau sepertiga itu misalkan orang punya 100 juta, sepertiganya berapa? Besar.
Nah, tapi hasilnya walaupun sebenarnya sedang dimerahkan oleh Allah bernama kemarau, tapi tetap boleh jalan, dia diberi hujan spesial. Silahkan ini bisa buat muhasabah untuk kita bersama. Pokoknya begitulah mekanisme rezekinya Allah Subhanahu wa taala itu, ada saat hijau, ada saat apa? Merah. Saat hijau berarti lancar, saat merah berarti kita sedang seret atau bahkan berhenti. Jangan grundel, jangan jengkel, sebab saat kita merah boleh jadi ada yang mau lewat, ada yang dilancarkan oleh Allah, ada yang lebih membutuhkan. Namun kalau kita pengen saat merah tetap lancar, bagaimana caranya? Jangan hanya untuk diri sendiri, berikan kepada sebanyak mungkin hamba-hamba Allah, terutama yang membutuhkan dan yang ada di jalan Allah. Maka walaupun jatah kita sebenarnya sedang merah, tetap boleh lancar, tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun, terima kasih. Tunggu terus kisah-kisah berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada yang lupa. Terima kasih untuk yang sudah bersedekah untuk pelunasan tanah. Semoga Allah melancarkan rezeki panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.